Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertemuan pada hari ini untuk presentasi kelompok 3, kelompok 2 ya. Saya minta Zaki Dafala, mana Zaki Dafala? Zaki Hadir, Dafala. Pak. Zaki moderator pada siang hari ini. Siap, Pak. Pimpin presentasi pada hari ini semua melalui kamu. Dan saya harap untuk kelompok 2 presentasikan dengan baik. Dan saya minta, karena kita ada 6 kelompok ya, saya minta setiap kelompok representasikan satu orang untuk yang bertanya. Ya, berarti ada 5 pertanyaan minimal dan 1 pertanyaan tambahan. Jadi saya ingin ada 6 pertanyaan pada hari ini menyangkut dari materi kelompok. Ya, Anda bikin 2 sesi saja, 1 sesi itu 3 pertanyaan saja. Jelas ya untuk Zaki pada Lafalah? Baik, Pak. Ya, dapat saya sampaikan. Depannya kita masuk jam 2.30 lah ya, pas jam 2.30 tadi itu. Kita masuk untuk selanjutnya. Oke. Untuk bersama waktu saja saya berikan kepada Zaki Devala untuk memimpin presentasi pada Zaki. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'd. Baiklah, pada siang yang berbahagia ini, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Taufik yang telah mengamanahkan kepada saya untuk memimpin diskusi kita pada siang hari ini yang akan mempresentasikan pada siang hari ini dari kelompok 2. Baiklah, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membuka hasil dari makalah kami. Yang mana makalah kami ini berjudul tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang mana kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Empalier Zaberti, lalu ada Akbar, Wahlul Gama Sirait, Fajri Yustiadi, Mamat Rido, Andri Saputra, dan Fauzi Saputra. Sebelumnya saya akan mempresentasikan makalah kami. Bentar. Mohon maaf. Udah terlihatkah teman-teman? Belum. Belum. Sudah.
Belum Aski, belum. Belum. Oke. Udah? Masih belum, masih belum. Masih belum ya? Net dulu. Saya aja yang bagikan ya. Udah, Ah, ya. udah. Sudah, Udah? sudah. Sudah? Sudah. Oke. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Meet untuk membahas tentang makalah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja di sini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Kita akan memulainya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja di sini saya akan memulai tentang pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskannya tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dibuatnya makalah ini. Jadi latar belakang mengapa kami menyusun makalah ini adalah nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya dari Pancasila yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi di sini kami membuat makalah ini karena penjelasannya adalah bahwasannya Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana undang-undang ini dan Pancasila ini disusun oleh PPKI atau Panitia 9. Jadi di sini latar belakang kami membuatnya adalah dari hal tersebut, ini bahwasannya ditegaskan lagi Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu setelah itu bagaimana sih supaya kita itu bisa menerapkan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Jadi latar belakangnya adalah karena Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan bagaimana caranya kita mempresentasikan atau mengimplementasikan hal tersebut terhadap kehidupan kita sebagai masyarakat ataupun pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Itu adalah latar belakang kami membuat makalah ini. Lanjut, yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini kami merumuskan ada 5 masalah atau ada 5 materi penting untuk menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah apa konsep negara Indonesia. Jadi yang pertama inilah kita akan menjelaskan nanti tentang konsep negara Indonesia. Awalnya nanti kita akan menjelaskan tentang konsep negara secara umum, lalu nanti dijelaskan konsep negara Indonesia itu seperti apa. Itu rumusan masalah yang pertama. Yang kedua, apa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu sudah jelas. Kita nanti akan menjelaskan tujuan negara NKRI berdasarkan Pancasila, berdasarkan dasar negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, apa saja sih tantangan Pancasila sebagai ideologi negara? Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi negara kita Republik Indonesia pasti memiliki tantangan-tantangan seperti nanti
radikalisme atau atau ekstremisme, nanti itu akan dijelaskan pada materi yang ketiga. Nah, nanti itu merupakan rumusan masalah yang ketiga. Lalu selanjutnya yang keempat, apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika? Lalu yang kelima, apa hubungan Pancasila dengan rumusan kebijakan pemerintah? Jadi yang rumusan masalah keempat kelima ini nanti kita akan membahas tentang materi hubungan Pancasila terhadap hal-hal yang tadi yang telah saya ucapkan. Dan kelima rumusan masalah ini nanti akan dibahas oleh teman-teman dari kelompok 2. Masing-masing akan memberikan materinya sendiri gitu. Lalu kita lanjut yang ketiga, tujuan. Apa sih tujuan pembuatan makalah apa sih tujuan kami dalam membuat makalah ini? Tujuannya ini adalah agar kita semua mampu memahami Pancasila sebagai dasar negara serta pedoman dalam melakukan tindakan dan perbuatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah saya jelaskan tadi di poin tentang latar belakangnya, yaitu karena Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia, maka kami membuat makalah ini agar kita semua mampu memahaminya, memahami Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikannya menjadi pedoman dalam melakukan tindakan dan perbuatan baik dari pihak pemerintah atau masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita lanjut. Itu tadi merupakan pendahuluannya. Yang kedua, bab kedua adalah pembahasan. Untuk pembahasan ini saya serahkan kepada teman-teman saya, yaitu untuk pembahasan pertama ini yaitu tentang konsep negara. Akan saya serahkan waktu dan tempat kepada Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul konsep negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Belanda dan Jerman, atau etat dari bahasa Prancis. Namun, secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 2. Bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Namun, secara konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan bentuk satu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan dan mengatur seluruh daerah. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Maksudnya ini adalah merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Contohnya negara Malaysia dan India. Yang ketiga, teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara ada berbagai macam. 1.